Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering kita hadapi, yaitu mengapa kita sering mengalami kegagalan dalam hidup. Jadi, pastikan Anda tetap di sini, karena kita akan mengupas tuntas faktor-faktor yang bisa membuat kita gagal dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau teman-teman tekan tombol like-nya. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi sebagian dari mereka tidak tahu apa penyebab kegagalan tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang membuat kita gagal. 1. Kurangnya perencanaan. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kurangnya perencanaan. Perencanaan adalah hal penting yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu, karena dengan adanya perencanaan, kita bisa menentukan tujuan. Tanpa rencana yang jelas, kita bisa kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan. Jadi, selalu buat perencanaan agar kita tidak gagal. 2. Ketidakmampuan mengatasi rasa takut. Setiap manusia pasti punya rasa takut dan juga ragu. Ketakutan dan keraguan inilah yang seringkali menjadi penghambat besar bagi diri kita. Jadi, agar hal ini tidak selalu menjadi penghambat dalam hidup kita, maka kita harus belajar dan terus belajar mengatasi rasa takut dan ragu. Misalnya, kita sering konsultasi dengan orang yang bisa mengatasi itu. Seperti psikolog atau orang pintar. Kemudian hal ketiga yang membuat kita gagal adalah manajemen waktu. Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi masa kini, banyak dari kita yang asik dengan gadget. Kita sering tidak sadar sudah menghabiskan banyak waktu kita di depan gadget. Misalnya, seharusnya kita tidur jam 10 malam, karena kita asik dengan gadget kita, akhirnya kita tidur terlalu larut. Dan banyak lagi contoh lain. Kurangnya manajemen waktu inilah yang bisa membuat kita kehabisan waktu produktif atau waktu istirahat kita. Sehingga kita bisa mengalami kegagalan. 4. Keterampilan komunikasi. Tidak semua orang pandai berkomunikasi. Hal itu disebabkan dari kepribadian masing-masing. Apakah Anda termasuk tipe orang yang sering merasa sulit berkomunikasi? Kalau iya, maka segeralah belajar untuk lebih aktif lagi berkomunikasi. Tentunya kalian harus belajar komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik akan membuka hubungan baik kita dengan orang lain. Dan sebaliknya, keterampilan komunikasi yang buruk dapat berpengaruh buruk pada hubungan kita dengan orang lain. 5. Mengelola stres. Stres adalah bagian dari hidup. Masing-masing orang mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai cara masing-masing menghadapi stres. Tetapi, ada yang bisa, juga ada yang susah mengatasi stres. Itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Sebaiknya kalau kita sedang stres, carilah suasana baru yang menurut kita menyenangkan. Misal, kita pergi relaksasi. Pergi ke pantai, berolahraga, atau banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Asal jangan sampai kita mengurung dan menutup diri kita. 6. Belajar dari kegagalan. Hampir semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi, gagal bukan akhir dari segalanya. Kita tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu karena pernah gagal. Tapi, harusnya kegagalan yang pernah kita alami, kita jadikan pelajaran. Karena dengan kegagalan, kita bisa berpikir dan mengetahui apa yang membuat kita gagal. Kalau sudah kita temukan penyebabnya, maka kita perbaiki. Karena orang yang sukses pasti sudah sering mengalami banyak kegagalan, dan akhirnya mereka sukses karena belajar dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kemudian hal ketujuh yang membuat kita tidak sukses adalah kemandirian. Terakhir, kita akan membahas kemandirian. Ketergantungan pada orang lain dapat menjadi penghambat kesuksesan kita. Maka dari itu, kita harus berusaha bagaimana kita bisa lebih mandiri dan mengambil kendali atas kehidupan kita. Karena selama kita masih terus bergantung pada orang lain, kita akan susah mencapai kesuksesan. Itu tadi beberapa poin utama yang sering menyebabkan kegagalan dalam hidup kita. Semoga tips dan wawasan ini bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk like, subscribe atau follow, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan sukses. Jangan lupa bahagia, selalu bersyukur dengan keadaan kita, dan selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.